Thumbnail itu apa, Bang? Nah, inilah kadang-kadang kenapa video kita itu tidak mendapatkan penonton. Karena thumbnail saja kita belum paham. Sebenarnya tidak masalah, tidak apa-apa. Sebagai pemula, pasti semua orang mengalami. Tapi setidaknya sebelum kita memulai nge-YouTube, setidaknya kita menggali informasi dulu, mencari tahu bagaimana cara nge-YouTube, bagaimana cara upload video, apa saja yang harus kita lengkapi pada video kita ketika kita mengupload video, agar video itu ditonton oleh orang lain. Nah, perlu teman-teman ketahui, thumbnail itulah pintu utama supaya nantinya video teman-teman itu ditonton oleh orang lain. Jadi kembali lagi kepada thumbnail itu tadi, apakah thumbnail itu? Jadi ketika teman-teman membuka beranda YouTube, scroll-scroll di beranda YouTube, pasti yang teman lihat bukan langsung isi videonya, tapi tampilan depan video tersebut berupa judul, ada tulisan, kata-kata dengan kata-kata yang singkat tapi mengandung tanda tanya. Jadi orang yang punya channel membuat thumbnail dengan kata-kata, bagaimana kata-kata tersebut ketika dibaca oleh orang lain akan jadi penasaran apa sih isi dari videonya. Jadi itulah thumbnail. Seperti spanduk ketika kita membuat toko atau membuka toko, tentunya kita punya spanduk di depan toko kita. Misalkan kita buka toko elektronik, tentunya di depan toko kita akan membuat spanduk dengan kata-kata dan juga sedikit tambahan gambar seperti kulkas atau TV segala macam. Nah, begitu juga di YouTube. Berupa gambar yang membuat orang penasaran atau tertarik ingin menonton video kita. Nah, terkadang karena tidak ada thumbnail inilah penyebab video kita itu tidak mendapatkan penonton juga. Sehingga tidak ada rekomendasi yang bekerja pada video kita. Jadi sekarang saya akan bahas kembali bagaimana sih rekomendasi itu bisa bekerja pada video kita sehingga kita mendapatkan penonton dan tayangan video kita itu banyak. Nah, awal kita mengupload video, lalu kita publikasikan buat setelan publik. Setelah kita buat setelan publik, disitulah rekomendasi mulai bekerja. Bekerjanya kapan? Bekerja ketika ada thumbnail gitu tadi. Misalkan sistem YouTube mulai merekomendasikan video kita ke beranda-beranda orang lain yang suka menonton misalkan mancing misalkan. Nah, YouTube akan merekomendasikan ke beranda orang-orang tersebut video kita. Lalu orang yang biasa menonton mancing itu men-scroll-scroll dan di salah satunya ada video kita di beranda mereka. Ketika video kita itu tadi thumbnailnya bagus, kata-katanya singkat tapi penuh makna, penuh tanda tanya, disitulah mata orang itu akan tertuju kepada thumbnail video kita itu tadi. Sehingga ketika dibaca, orang tersebut penasaran lalu mengklik video kita. Berarti syarat rekomendasi sudah terpenuhi. Jadi satu syarat rekomendasi sudah teman-teman penuhi pada video teman-teman. Jadi syarat rekomendasi yang pertama itu thumbnail. Ketika thumbnail bagus lalu diklik oleh penonton, maka satu syarat rekomendasi sudah terpenuhi. Nah, setelah penonton mengklik video kita, lalu tentunya penonton itu akan menonton video kita. Nah, ketika video kita ditonton, sistem YouTube akan menilai lagi seberapa lama orang menonton video kita. Misalkan video kita itu berdurasi 10 menit misalkan atau 5 menit. Nah, dalam durasi 5 menit tersebut, berapa lama orang itu bisa bertahan menonton video kita? Entah 2 menit kah, 3 menit atau 5 menit sampai habis. Semakin lama orang menonton video kita, maka kita akan mendapatkan rekomendasi lebih besar. Jadi ketika orang menonton video kita itu separuh dari durasi video kita, itu cukup lumayan bagus.
apalagi menonton sampai habis. Nah, ketika orang sudah menonton sampai habis, maka rekomendasi kita akan bekerja pada video kita. Nah, bagaimana caranya orang supaya menonton video kita sampai habis? Yaitu tadi, buatlah video yang berkualitas. Berkualitas di sini dalam arti kata bukan berarti video kita itu menggunakan kamera yang bagus, merekam video dengan kamera yang bagus dan editing yang bagus. Bukan seperti itu ya teman-teman. Jadi yang berkualitas yang saya maksud di sini yaitu membuat video yang benar-benar bermanfaat buat orang lain. Jika tema video teman-teman itu tentang edukasi, ya sampaikanlah informasi dengan jelas di dalam video teman-teman. Jika video teman-teman tentang hiburan, ya buatlah video hiburan yang memang mengundang tawa seseorang sehingga orang itu puas menonton video teman-teman. Sehingga mereka bisa menonton lebih lama. Jadi itu juga akan dicatat oleh sistem YouTube. Jadi yang pertama yang dicatat, orang mengklik video kita, berarti thumbnail kita cukup menarik. Yang kedua, berapa lama orang menonton pada video kita, berarti isi video kita menarik. Nah, yang ketiga, apakah penonton itu memberikan like kepada video kita? Jadi, ketika thumbnail sudah bagus dan orang menonton di video kita juga cukup lama atau sampai habis video kita, setelah itu mereka memberikan like pada video kita. Berarti tandanya orang itu benar-benar puas ketika sesudah menonton video kita, sehingga mereka memberikan like. Nah, itu juga akan dicatat lagi oleh rekomendasi YouTube. Setelah diberikan like, ditambah lagi apakah orang itu meninggalkan komentar di kolom komentar kita. Bagusnya, orang meninggalkan komentar di kolom komentar kita. Maka sistem YouTube akan mencatat lagi, berarti interaksi kita di dalam video kepada penonton cukup lumayan bagus juga, sehingga penonton secara tidak langsung mengucapkan ucapan terima kasih melalui komentar. Entah itu salam sapa atau salam kenal atau sebuah pujian tentang isi dari video kita. Itu akan dicatat oleh sistem YouTube. Semakin banyak orang berkomentar, berarti video kita cukup berkualitas sehingga membuat penonton puas. Nah, ketika keempat itu bisa teman-teman penuhi, tentunya tidak pun 100%, 80% rekomendasi teman-teman akan lebih cepat bekerja. Jadi seperti itu ya teman-teman. Kembali lagi kepada thumbnail itu tadi. Buatlah thumbnail sebagus mungkin, karena itulah kunci utama orang akan masuk ke dalam video kita. Ibarat kita membuat atau membuka sebuah toko, apapun isi jualan kalian di dalam toko kalian, ketika kalian tidak membuat spanduk di luar, apa saja macam jualan yang kalian buat, tentunya orang tidak akan masuk ke toko kalian. Nah, begitu juga thumbnail. Buatlah gambar sebagus mungkin sehingga orang tahu ini loh isi di dalam video kita. Jadi buat teman-teman yang bertanya tadi, thumbnail itu apa? Thumbnail adalah sejenis spanduk atau tampilan utama untuk video kita. Dan itu boleh dibilang wajib kita buat sehingga kita lebih cepat mendapatkan penonton. Oke, semoga informasi ini cukup bisa dipahami. Sampai jumpa di video berikutnya.